otak, semua doanya kita. Doa kita apa sih yang paling mujarab? 3 ini doa ini klasmen sementara. Ini doa nih paling manjur, paling sering kita doa. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa? Coba buat apa? Apa? Ibadah, terus haji, terus sedekah, terus karena duitnya nggak ada, lo angan-angan baik. Asal lo tahu nih, duit ada, ya boro-boro. Perempuan duit banyak, skincare dikumpulin. Laki duit banyak, kawin lagi. Betul nggak? Lah, emang ngapa laki kawin apa lu? Ini gua nafsu yang begini nih. Ini gua mesti lurusin baik-baik. Maaf bu, emang bapak nggak boleh kawin lagi? Urusan agama lu. Maaf, saya mau tanya, bu, maaf, jawab yang jujur. Salat 5 waktu, ayatnya ada dalam Al-Quran? Jawab. Salat 5 waktu, ayatnya ada dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan, ayatnya ada? Zakat, ayatnya ada? Sedekah, ayatnya ada? Musyawarah, ayatnya ada? Nikah 2, 3, 4, ayatnya ada? Lu bilang nggak ada, kafir. Ada apa nggak? Setiap apa yang tertulis di dalam Al-Quran firman siapa? Yakin. Berarti yang nggak boleh nikah 2, 3, 4 siapa? Urusan lu nggak ngizinin apa? Tenang Pak, gue belain dulu. Gue lihat muka-muka bapak ini penuh keaniayaan. Ini mesti dilurusin mumpung gue di pondok. Ada yang disalahin nggak gue solihin. Maaf bu, maaf. Ibu jangan egois. Kenapa perempuan kok nggak boleh nikah lebih dari 1? Karena perempuan punya masa. Karena perempuan itu ada waktunya, punya masa expired. Betul nggak Pak? Nggak senang lu gue bilang expired. Ada masa kadaluarsa. Nggak senang juga karena perempuan punya menopause. Lu nggak senang juga, lu ngomong apa lagi? Karena perempuan itu ada masa. Karena saat udah 50 tahun gak bisa ngapa-ngapain. Maaf, makanya paling senang ke pasar tuh perempuan. Jujur saya mah. Ibu pernah bikin kari bule. Pernah beli santan. Yang dicari kelapa tua, kelapa muda. Jawab. Kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya banyak nih. Entu baru kelapa, di mana orang tua laki-laki. Laki-laki makin tua makin jadi bu. Bu maaf, aki-aki umur 75 dikawinin sama anak 17 tahun bunting bu. Ada ngos-ngosan nggak dilahir tuh anak. Ini perbedaan jelas. Bapak pernah beli kelapa Pak? Pernah. Waktu bulan Ramadan Bapak keliling cari kelapa. Muda apa betul Bapak? Muda. Kenapa dicari yang muda? Manis. Segar, kenyal. Haji maafin ya. Saya harus membela kaum laki-laki. Selama ini laki-laki sudah banyak tertindas. Jujur, ada ustazah ceramah. Satu orang tanya, ustazah, saya mau tanya. Silakan. Suami saya tukang minjit. Suami saya tukang minum. Ustazah gampang banget sambil menggulung tisu. Yang begitu mah cerain aja. Lah, gampang banget ya. Orang kita bertahun-tahun ngaji, mondok, tahu dulu dalilnya kenapa dia begitu. Nggak tahu dirong-rong sama bininya.
Setiap 2 bulan suruh beli skincare 1,8 juta. Perempuan nggak pernah mau salah. Sekarang kalau saya salahin nggak pernah, nggak mau. Maaf, kita laki-laki udah cukup disalahin terus sama perempuan. Kalau kita mau usut-usutan, Bu, maaf. Nih, kalau kita mau usut-usutan, yang keluarin Nabi Adam dari surga siapa? Allah, betul. Allah, betul. Gara-gara siapa? Jawab. Lempar. Nabi Adam dikeluarin dari surga, ulah siapa, Pak? Coba kalau bukan karena perempuan, lagi di surga kita nggak keleleran begini kapus. Perempuan sekarang mah nggak pernah mau salah, semuanya selalu mau benar. Maaf, tapi memang betul sih. Perempuan itu memang luar biasa. Kekuatan yang ada pada perempuan, bukan laki-laki. Bapak mau terima mau kagak bodo amat. Tapi maaf Pak, jujur. Pak, Ibu gendong anak 9 bulan di dalam kandungan. Tadi dulu. Tadi ini perempuan di sini ngegas dulu. Tadi 9 bulan di dalam kandungan, Pak. Begitu lahir diurusin penuh dengan kasih sayang, Pak. Saat digendong paling lama perempuan gendong berjam-jam gak bakal lupa. Gendong anak gak bakal lupa. Saya mau tanya di sini, Bapak paling lama gendong anak berapa menit? Diam. Paling lama berapa lama, Pak? Jam. Ada yang pernah 1 jam gendong anak? Lemah. Kalau laki-laki dibilang laki-laki yang paling kuat, saya manusia yang gak terima. Bohong. Laki-laki manusia paling lemah. Kenapa? Gendong anak aja nggak mampu. Pak, gue ngerasain sendiri. Gue jalan ke Tanah Abang. Gue gendong nih pagi, umurnya masih kurang lebih 6 bulan. Beratnya 8 kilo, Pak. Lu kebayang kan, Pak? Berat badan gue 42. Gendong karung 8 kilo. Begitu 5 menit pindah kanan, 5 menit pindah kiri, ujung-ujungnya colek. Wan, bawa. Bini gua mau ambil, Pak. Gendong nih. Tapi di situ saya ngelihat betul-betul berarti perempuan itu punya kekuasaan yang Allah berikan dengan segala kekuasaan. Tangan kiri, Pak, gendongnya tangan kiri. Saya ngeliatin sejam, 2 jam, gak pindah-pindah, Pak. Tangan kiri itu anak taruh di pinggul. Saking kuatnya tangan kiri gendong anak, tangan kanan beli baju, Pak. Jadi maafin, saya kalau ceramah begini kayak ini. Yang ngundang PA, yang ceramah PA, Pak. Lagi mau serius-serius mau apain juga, alhamdulillah kita mau udah jaminan nama Nabi ya, udah jaminan. Kenapa? Mau sejelek apapun kita pasti bakal dimasukin surga. Tapi sebelumnya digodok dulu, PA. Enak aja lu, begitu mati surga gitu lah. Godok dulu, godok. Itu tadi gua makan kambing dagingnya lembut. Tadi gua tanya, digodoknya berapa lama? Kurang lebih 8 jam. Lu kebayang gak di neraka lu digodok 8 jam jadi bubur? Kita mah alhamdulillah ada di dalam doa Nabi. Nabi gak pernah mandang fisik, gak mandang jarak. Semuanya ada dalam doanya Nabi. Kadang kita ini kadang doa minta, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Kadang yang kedua kita minta, ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur, yang lain mati lu doang sendirian. Lu salah doa bahaya. Lu kebayang, ya Allah panjangkan umur kami, lu sendiri-dirian, mandi sendiri, kain kafan sendiri, nguruk sendiri, ngubur sendiri. Gak enak juga. Yang kita minta apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu.
Amin. Lu pikiran doa bener lu kagak amin. Tadi yang pertama minta rezeki banyak, betul? Terus Nabi kan ngajarin kita kalau minta rezeki yang banyak, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Jadi doa yang benar, jangan cuma minta rezeki banyak doang. Nah yang ketiga nih, doa orang nggak punya otak. Saya jujur, saya kalau ada orang ini bilang ini doa begini, doa orang nggak punya otak. Apa doanya? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau emang? Mau? Emang pantas? Coba ngacak-ngacak. Hei, halo. Emang kita pantas masuk surga? Punya kaca di rumah? Pernah ngacak? Pernah nanya sama yang di kaca? Coba deh, ntar pulang aja tanya, lu ini pantas gak sih masuk surga? Betul? Tanya coba sama diri. Coba kita ini kadang mau masuk surga, tapi kelakuan kayak orang pengen banget dimasukin neraka. Kalau mau masuk surga doanya nggak gampang. Maaf Pak RT ada nggak? Hah? Ustaz, lebih kemana ya? Bagian kesiswaan penerimaan santri siapa? Ada nggak? Ada nggak? Ustaz aja deh. Ustaz, sama aja. Love you. Nah, Habib mau masukin anak Habib ke pondok sini boleh nggak ya? Pakai syarat nggak? Lu dengar? Pakai syarat nggak? Enggak. Masuk Riyadhus Shalihin tanpa syarat gampang karena kenal sama emak. Betul? Orang dalam bro. Betul kan sih? Orang dalam kan? Terus dulu masuk surga orang dalamnya siapa? Tiba-tiba minta masuk surga. Maaf, surga bukan punya bapak lu. Surga itu pahit, surga itu capek. Kalau kita mau masuk surga, tahu siapa yang pegang kunci surga? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin nabinya dong, jalanin setiap sunnahnya dong. Kalau kita mau masuk surga, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi beliau mengatakan di dalam doa, diajarkan kita, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayang kalau setiap perayaan Maulid kita nggak pernah pulang bawa oleh-oleh. Sayang kalau kita perayaan Maulid pulang nggak pernah bawa keberkahan hasil Maulid. Setiap tahun kita bikin Maulid, betul? Setiap tahun ngadain Maulid. Setiap tahun kita sebut nama Nabi Muhammad. Setiap saat sholawat kita sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang mengatakan ngapain terlalu memuliakan Nabi Muhammad manusia biasa sama-sama kayak kita, jawab, maaf, kita ini nggak sama dengan Nabi, tapi kita lebih sama kebo. Berani nggak ngomong begitu? Berani nggak? Kalau bapak nyuruh saya bilang saya sama Nabi, salah pak, saya lebih sama kebo. Berani begitu ngomongnya? Saya kan manusia, kita kan manusia, kok disamain sama hewan? Maaf, kadang kelakuan kita lebih dari hewan. Betul nggak? Betul apa enggak? Maaf. Kebo kan bukan manusia. Masa disamain sama manusia? Kalau saya pribadi lebih baik kebo daripada gue samain sama monyet. Betul nggak? Saya mau tanya, kebo makan nggak? Kita makan. Kebo mandi. Kita kebo kerja. Enggak.
Nanti lu pajak sawah apa? Kerja nggak kebo? Tidak. Bedanya di mana kita mau kebo? Kebo makan kita makan, kebo mandi kita mandi, kebo kerja kita, kebo tidur kita. Di mana bedanya? Apa? Akal. Kebo karena punya akal, begitu dipecut dia jalan, itu namanya punya akal. Kita, Allah kasih akal, kadang gak kepake, kebo masih bisa ngakalin dirinya. Kita manusia, suka-suka ngakalin diri sendiri juga tuh tolong. Anak muda, maaf, anak muda. Maaf. Lu tahu kebo kerja? Zaman sekarang udah gak pantas lu pada main judi online, PA. Dikit-dikit slot. Maaf, judi nggak ada yang pernah ngejanjiin kita kaya. Judi pasti bakal bikin sengsara. Anak terlantar, istri terlantar, rumah tangga akan porak-poranda karena judi. Kadang manusia ini pengen kaya tapi main judi kan tolol. Maaf, dulu ada judi koprok. Lu aja kalah main judi koprok. Ada togel. Tahu togel? Tolol gelo. Bandar tolol yang masang. Saking gelonya, plat Habib. Mobil lewat. Ini mobil Habib. Lihat nomor platnya. Main dicak aja, tulis besok pasang, gua yakin kena. Begitu besok pagi, gua Allah subhanallah kena lagi pak. Kena tuh nomor kena, sama semuanya keluar, menang. Tuh, gua bilang gua apa? Habib tuh bawa berkah. Judi berkah aja. Gak ada judi bikin kaya, gak ada. Kerja banting tulang, peres keringat, cari yang halal untuk keluarga, itu akan menjadi satu keberkahan dalam hidup kita. Kalau kita selalu ikut, maaf, yang nama di judi online itu sistem. Saat kita masang hari ini dimodalin, 2 kali kita kena, 3 kali kena, keempat kelima sampai mati gak bakal menang, pasti akan dikuras. Orang yang kaya, kekayaan segede gunung akan menjadi lembah, akan hancur, tidak lagi tersisa rezekinya. Maaf beribu, maaf. Kalau mau kerja cari yang halal dah, yang lebih baik. Sampein sama teman-teman. Lagi orang bule lo ikuti. Orang bule nggak punya iman. Kalau kita mah iman, alhamdulillah. Jangan pernah ngikutin orang barat, jangan. Kita ini orang yang santun. Kita ini orang yang sebagaimana Allah ciptain sebagai pekerja keras. Rasulullah kerja nggak? Dagang nggak? Nabinya kita aja pasti dagang, kerja, nyari rezeki yang halal buat siapa? Keluarga. Maaf, kalau lu mau ikutin barat salah. Apalagi ya Allah, anak muda sekarang dikit-dikit mabok, cium. Orang bule mah pantes, udaranya dingin sampai minus. Minum 1 loki harga 500.000. Sekali minum anget sampai ubun-ubun. Mereknya keren-keren. Black Label, Jack Daniels, Smirnoff, Jameson, wine katanya. Begitu dia minum anget, wajar. Lu ya Allah, mana 8 orang, belinya patungan, 2 huruf, AO, belinya AO patungan lagi. Dia minum rame-rame, dia mabok, dia berantem 2 bulan rame-rame dia juga. Kan bohong ya. Orang bule anget kalau lu, ya Allah, orang bule itu naruh cari momen tempat kalau udah lagi dingin dia minum, angetin badan. Nah, ini orang Depok mah. Tengah hari bentet lu minum mabok, tolol. Orang bule makanannya udah enak-enak aja dia. Kalau orang kita maaf kita di mabok udah nggak pantas dah. Ya Allah, begitu mabok dikit justru kegoda.
Orang bule begitu makan makanannya burger, pizza, spaghetti, keren-keren. Beda sama kita makanannya. Orang mabok bule, mabok muntah. Wah, dilihat panjang makan spaghetti. Lah orang kita begitu, wah panjang bihun. Orang mulai mabuk, wah muntah, wah kenyal-kenyal, wah makan burger. Kita begitu, wah kenyal-kenyal jengkol. Udah kagak ada pantas-pantasnya. Orang mulai makanannya bagus-bagus. Habis makan pizza minum muntah, wah lengket, wah keju, makan pizza. Lu begitu wah muntah lengket kerupuk. La ilaha illallah. Siap tobat, siap. Siap tobat, siap. Nabi SAW bilang, jika kalian bermaksiat maka cepat bertobat kepada Allah. Dan jika kalian kembali lagi bermaksiat maka cepat-cepat bertobat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai terbalik. Kalau kita tobat maksiat sampai kita bosan tobat. Kalau kita kan begitu. Malu kita sama Nabi Muhammad. Perayaan Maulid demi Maulid kita jalani. Maaf, wallahi Nabi sampai menangis buat kita. Nabi tersungkur wajahnya sampai ke lantai, penuh dengan debu, sampai berdarah-darah wajahnya. Buat siapa? Buat kita. Nabi lapar 7 hari, diganjal perutnya. Buat siapa? Buat umat, agar mereka tidak merasakan laparnya Nabi Muhammad SAW. Kita sampai gini hari nggak pernah kelaparan. Kenapa? Karena sudah ditalangi sama Nabi Muhammad. Kita nggak pernah lagi sholat dipukulin, dilemparin batu, dikejar-kejar, nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mewakili kita. Kita tinggal sholat, kita tinggal ngaji. Ayo benahin diri kita, jadi manusia yang baik. Maaf beribu maaf, Nabi Muhammad sayangnya nggak bohong-bohongan sama kita. Sayangnya sama kita jujur. Satu riwayat Siti Fatimah bintu Muhammad Rasulullah SAW. Tatkala Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut, saat Nabi mengatakan ummati, 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 Sayyidina Ali datang mendengarkan daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Bukan lagi keluarga, bukan harta, bukan istri, bukan anak, melainkan umatku, umatku, umatku. Sampai mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana nasibku di yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, engkau akan ditempatkan di dalam surga yang tertinggi. Bukan aku menyatakan untuk diriku. Bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Yang dipikirin kita bukan lagi keluarga, tapi kita yang dipikirin gimana di akhir zaman nanti, di yaumil qiyamah gimana, siapa yang dipikirin kita. Sampai Allah menyatakan walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ridha dengan segala apa yang kau inginkan. Muhammad ridha, Allah ridha. Siti Fatimah menangis terseduh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu dipanggil Siti Fatimah, ya Fatimah, kenapa engkau menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah orang tuaku, engkau adalah Rasulku. Sebentar lagi dirimu akan berpisah denganku, engkau akan berjumpa dengan Rabbmu. Bagaimana nasibku ya Rasulullah yang ditinggal denganmu? Ya Fatimah, ada kabar gembira wahai putriku. Setelah aku wafat, engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Wahai Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira. Namun engkau adalah kekasih Allah. Namun di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di saat penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta kepada Allah, memohon dan meminta syafaat daripada Allah untuk semua dosa umatku diampuni, pahalanya diberatkan sehingga mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, penimbangan amal baik amal buruk setelah kami lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu?
jumpai aku di jembatan Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Ya Rasulullah, Sirat kami lewati. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surganya Allah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku agar mereka masuk ke dalam surganya Allah. Jika ada satu yang tertinggal, maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah sebelum umat semua masuk ke dalam surganya Allah. Ini Nabi Muhammad cintanya sama kita. Sampai Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, surga yang sesak, surga yang penuh, banyak orang yang mendekatimu. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai kami, jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Maaf beribu maaf, tidak ada sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita kecuali jika Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, maka kita akan Allah berikan selamat dunia wal akhirat. Maka dari itu Allah berikan Riyadhus Shalihin, yayasan ini, pondok pesantren ini untuk kampung, umumnya untuk Jawa Barat. Agar apa? Agar Allah jaga negeri kita dari setiap bala dan bencana. Setiap orang yang menuntut ilmu di dalam pondok pesantren ini, semua tetangga-tetangga akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Rezeki akan diberkahi oleh Allah, kehidupan akan diberkahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita, putra-putri kita dari tempat ini menjadi putra-putri yang saleh-salehah. Para pengajarnya Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita minta kepada Allah berkah acara di malam ini. Kita menyebut nama Allah, kita agungkan nama Allah, teriakan, panggil nama Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah turunkan rahmat serta hidayah sehingga kita Allah terima taubatnya. Allah jadikan kita sebagai manusia yang istiqamah di dalam beribadah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya